Itu tadi maaf ya guys, ada sedikit kendala. Kita coba ulang lagi, ini tunggu sampai semuanya pada join dulu ya. Coba aku undang Kak Nadianya lagi. Kita coba ya. Kita coba lihat. Coba ini karyanya. Sebentar ya, ini karyanya. Kita invite. Oke. Oke, maaf Sudah, ya tadi sudah jelas akhirnya. ada sinyal. Begitu Kak, Benar, aku juga di sini. kita kita ulang lagi atau gimana nih Kak? Ulang lagi ya Kak ya? Boleh, boleh. Boleh. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa bersama dalam acara spesial kita Sharing Session with Kakak cantik Nadia Guntama Putri. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliaulah telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman lebih terang seperti saat ini. Sebelum saya mulai, saya ucapkan selamat datang kepada Kak Nadia Guntama Putri. Hai Kak. Halo. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ya yang sudah menonton acara ini. Terima kasih sekali. Oke, ngomong-ngomong tentang Kak Nadia. Siapa sih sebenarnya sosok Kak Nadia ini, ya kan? Kepo kan? Ya, aku bakal kasih tahu. Kak Nadia Guntama Putri, biasa dipanggil Kak Dea. Beliau merupakan mahasiswi Universitas Sriwijaya dengan jurusan yang dipilih yaitu jurusan Hubungan Internasional. Nah, Kak Dea saat ini sedang semester 8. Ia juga mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia loh. Wah, keren banget kan? Gak cuman itu aja prestasinya. Kak Dea juga merupakan duta bahasa Provinsi Jambi. Aduh, udah deh, ini keren banget teman-teman. Teman-teman semua, supaya acara kali ini berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, saya Faizah Ahmad, selaku moderator susunan acara kali ini saya akan bacakan pada sore hari ini. Yang pertama, ada pembukaan yang sudah kita buka bersama tadi. Yang kedua, ada sharing session oleh narasumber. Yang ketiga, ada open Q&A. Dan yang keempat, ada penutup dan dokumentasi. Itu yang terakhir.
untuk selanjutnya, marilah kita masuk ke acara intinya nih. Nah, untuk selebihnya, kita langsung dengarkan yuk bagaimana dan apa aja sih perjuangan yang dilakukan. Kita sapa kakak cantik hebat ini. Hai Kak Nadia atau hai Kak Dea. Apa kabar Kak? Halo, Alhamdulillah ya Kak. gimana? Sehat nggak? Sehat Kak? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak, seminggu yang lalu, tepat pada tanggal 21 April merupakan Hari Kartini. Siapa sih yang nggak kenal Kartini? Yap, Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh pahlawan nasional yang dapat mengharumkan posisi para perempuan di Indonesia. Nah, sosok kakak ini sebagai perempuan yang berprestasi merupakan contoh sosok Kartini masa kini. Asik. Nih, karena kakak begitu menginspirasi, begitu memotivasi kita semua, saya mewakili teman-teman akan mengupas, akan bertanya-tanya mengenai pengalaman, mengenai ilmu-ilmu yang sudah kakak gapai sampai saat ini. Oke, jadi nanti pertanyaannya saya akan memberi 4 macam pertanyaan, Kak. Siap, Kak? Oke, Oke, siap. insya Allah siap. Oke, sekarang Agak kita deg-degan aku mulai aja maaf nih ya, kalau Kak ya. begitu. Kita mulai ke pertanyaan pertama. Boleh Oke. diceritakan bagaimana perjalanan karir dan prestasi kakak yang sudah digapai sampai saat ini? Gimana tuh, Kak? Perjalanannya gimana sih, Kak? Silakan, Kak. Perjalanan. Sebenarnya perjalanan prestasi aku bisa dibilang dipupuknya udah dari masa-masa saat SMA sih. Bahkan SMP saat itu aku udah mulai ikut lomba. SMP itu dimulai dari lomba pramuka. Terus lanjut ke SMA, aku lomba debat sampai akhirnya di tingkat universitas, alhamdulillah masih aktif untuk ikut lomba. Gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya perjalanan cerita panjangnya, sebenarnya udah dari zaman-zaman masih siswa gitu, sebelum jadi mahasiswa gitu. Aku udah mulai cari-cari tahu, udah mulai ambil kesempatan nih kalau ada kesempatan, oke, ikut gitu. Akhirnya sampai di kuliah jadinya menjadi kebiasaan begitu. Jadi kayak ada yang kurang nih gitu. Keren banget ini. Keren banget ini Kak Dea. Berarti Kak Dea termasuk anak yang aktivis ya, yang aktif ya. Berarti untuk teman-teman nih, teman-teman yang eskulnya apa? Oh, tidak, aku ada rumahan. Oh, berarti tidak, jangan seperti itu. Karena kalau ingin sukses tuh kita harus berkembang ya kan, kita harus cari-cari tuh apa tuh gitu. Peluang-peluang Benar. seperti Kak Dea tadi bicarakan. Ih, aktif banget Kak Dea. Ih, mantap banget ini harus dicontoh teman-teman. Harus dicontoh ya. Mulai dari sekarang dari kita nih, dari SMA nih ya. Kita mulai tuh aktif-aktif ya, ikut organisasi, ikut eskul-eskul seperti pramuka dan lain-lain gitu. Oke Kak, wah keren Benar. banget ini. Oke Kak, lanjut ke pertanyaan kedua Kak, siap? Boleh, boleh lanjut. Pertanyaan kedua, bagaimana dan apa yang harus dilakukan sehingga bisa mendapatkan suatu beasiswa dari Bank Indonesia? Gimana tuh Kak? Oh, oke. Oke, jadi sebenarnya singkat teman-teman ini kita menceritakan terkait beasiswa selama kuliah lah ya secara umumnya dan kebetulan alhamdulillah saya dapat beasiswa dari Bank Indonesia. Di mana memang skala beasiswa Bank Indonesia ini senasional. Jadi ada yang di provinsi mana aja ada gitu, ada di berapa hampir seluruh Indonesia ini ada Bank Beasiswa Indonesia. Salah, saya terbalik. Ada beasiswa Bank Indonesia begitu. Sama seperti beasiswa lainnya, mungkin kalau teman-teman tahu kayak beasiswa Jarum yang skalanya nasional, dan biasanya yang setiap kampus ada itu beasiswa PPA ya, beasiswa PPA begitu kan yang ada setiap kampus. Jadi sebenarnya ceritanya bisa dapat beasiswa Bank Indonesia yaitu karena ikut seleksinya begitu. Jadi kalau saya tidak memberanikan diri untuk ikut seleksinya, mungkin saya tidak akan dapat beasiswa itu. Jadi misalkan teman-teman nanti dari SMA mikir, aduh ini kayaknya biaya buat kuliah ntar kayaknya banyak nih gitu kan. Kayaknya duit jajan ortu bakal kurang atau mungkin kayaknya ini cuma mentok-mentok sampai di SPP atau UKT kan kalau bahasa kampusnya begitu. Sebenarnya teman-teman kalau punya inisiatif untuk mencari beasiswa, itu akan dapat begitu. Beasiswa apapun deh, termasuk beasiswa Bank Indonesia ini. Dan sebenarnya kalau ditanya kok bisa dapat,
dengan ikut seleksinya itu juga berbagai tahap, bukan sekedar administrasi begitu. Nanti dia bakal nanyain, kira-kira kontribusi kamu selama di kuliahan itu apa aja gitu. Dia nanya aktivitas kamu apa aja, apakah kamu sekedar mahasiswa yang duduk di kelas, dengar berbagai materi dari dosen lalu mengerjakan tugas aja begitu. Ternyata kebanyakan teman-teman kalau mau apply beasiswa nanti di universitas, dia akan melihat apa aja sih yang kamu lakukan dan apa aja yang akan kamu mau lakukan gitu ke depannya. Kurang lebih begitu. Jadi nanti akan dilihat apa ya namanya istilahnya CV. Kalau teman-teman SMA tahu CV, kurikulum vitae, jadi kayak profil biodata kita. Nanti di situ kita cantumkan kita jurusan apa, nilainya berapa, lalu aktivitas yang udah kita ikutin apa aja. Itu bebas, boleh kerelawanan atau mungkin organisasi begitu teman-teman. Jadi kalau sebenarnya mungkin kalau banyak juga teman-teman yang hanya duduk di kelas ya, maksudnya kuliah pulang atau mungkin di sekolah ya cuma belajar aja. Tapi mungkin alangkah lebih baik teman-teman keluar dari zona nyaman untuk lebih mengeksplorasi lagi diri kalian. Karena kalau kalian sudah keluar dari zona nyaman, kalian akan tahu nih, oh ternyata saya bisa gapai itu ya, gitu. Kalau istilahnya kalau dengar quotes dari Soekarno, kalau saya tidak salah, bermimpilah setinggi-tingginya kan, setinggi langit, kalau kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, itu yang bisa aku dapetin. Sama Wah, halnya kalau kita refleksi diri ke Kartini nih. Kartini, kalau mungkin teman-teman udah nonton film Kartini yang diperanin sama Dian Sastro, beliau itu sangat gigih ya untuk mimpinya sampai gimana caranya biar dia dapat beasiswa ke Belanda kalau saya tidak salah. Nah dia mulai dengan cara menulis, ngirim-ngirim surat, ya padahal dia juga nggak kenal kan siapa yang dia kirimin, dan ternyata memang dia melalui abangnya gitu kan, abangnya yang saat itu dapat beasiswa di Belanda. Pada saat itu kan teman-teman perempuan belum boleh sekolah ya di era Kartini. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, kamu harus eksplorasi diri gitu. Kalau kamu mau dapetin sesuatu yang kamu inginkan. Gitu. Tidak bisa hanya duduk di kursi, istilahnya begitu kan. Singkatnya gitu sih, Pak. Ternyata nggak singkat ya, agak panjang ya. oke, berarti harus keluar dari zona nyaman. Ini kadang setiap orang Benar. tuh kadang belum berani, Kak. Kadang enggak takut gitu kan nggak biasa dilakukan gitu-gitu. Ternyata ayolah mengeksplor diri. Ayo kita beranikan diri. Pelan-pelan tapi pasti ya. Jangan kayak digantungin tuh nggak enak banget. Sih. Jadi Benar. mantap banget ya. Oke, keren banget itu tadi. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, Kak. Oke. Lanjut. Ini yang pertanyaan ketiga. Ceritakan pengalaman kakak menjadi duta bahasa Provinsi Jambi. Apa aja sih kak keluh kesahnya? Silakan kak. Keluh kesah. Kayaknya kalau keluh kesah banyak banyak kesan bagusnya sih, karena sebenarnya menjadi duta bahasa itu adalah salah satu impian saya yang baru tercapai di tahun 2020, padahal saya mengimpikannya dari tahun 2017 bisa dibilang. Jadi saat masih di bangku SMA, saya itu melihat kakak tingkat saya di SMA dulu, wah kakak ini bisa jadi duta bahasa. Baru tahu nih, ternyata di tiap provinsi ya, bukan hanya di Jambi saja, di tiap provinsi itu ada duta bahasa teman-teman. Jadi ternyata duta bahasa itu yang bisa dibilang sebagai garda terdepan yang mensosialisasikan Trigatra Bangun Bahasa. Itu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Ya, namun nggak semuanya, mungkin semua orang tidak sesempurna itu ya, bisa menguasai tiga-tiganya. Tapi setidaknya tuh menjadi niat kita sebagai pemuda menjadi pionir lah dalam melestarikan, mengutamakan, dan menguasai ketiga bahasa yang saya sebutkan sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya perjalanan keluh kesahnya itu sebenarnya sangat apa ya? Sebenarnya sangat impian saya gitu dari tahun 2017, namun karena terhalang saat itu SBMPTN, lalu tahun kedua di 2018 saya terhalang tes kedinasan. Saat itu saya tes kedinasan lah, ada 2 kedinasan saat itu saya ulangi juga, padahal saat itu saya sudah masuk Unsri sih, udah masuk HI. Lalu di tahun 2019 ada kendala juga, ternyata saya ada ujian akhir semester saat itu, jadi saya nggak bisa mengikuti tes duta bahasa. Nah kebetulan di tahun 2020 Provinsi Jambi ini mengadakan
pemilihan secara daring gitu. Secara daring, secara online ya maksudnya teman-teman. Daring itu kepanjangan dari dalam jaringan. Gitu. Jadi akhirnya saya bisa ikut dan akhirnya bisa mewakili Provinsi Jambi ke Duta Bahasa Nasional tahun 2020. Dan untungnya nih masih membuat saya bahagia di tengah-tengah saya um, apa ya ikut dalam pemilihan seleksi berbasis dalam jaringan. Namun secara nasional saya masih bisa ketemu tatap muka secara langsung di Jakarta pada saat itu bulan Oktober sama teman-teman dari provinsi lain. Begitu. Jadi kalau keluh kesahnya nggak ada, itu semua impian yang saya impi-impikan dan alhamdulillah dapat. Jadi banyak banyak kesan bagusnya. Tidak ada Jadi mengeluhnya. saya memori kakak tuh bagus, jadi lebih karena kakak suka sekali gitu. Benar. Berarti ya intinya juga pantang menyerah ya kak, pantang menyerah ya kak ya, kak Benar. jangan. Harus coba terus, coba terus. Mungkin kalau aku nggak nyobain di tahun 2020, aku nggak bakal dapet kan gelar ini. Gitu. Dan ternyata rezekinya alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. ya, karena kak dia orangnya rajin, orangnya baik, makanya Allah kun fayakun. Udah mantap banget ya makanya. Kita Benar, benar. kita Setuju. pokoknya harus kerja keras, pantang menyerah. Kalau suka, ya udah gas gitu. Ya, Kalau yang kita suka gas gitu. wih, gue ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Ya. Bagaimana cara kita dalam belajar nih menempuh tujuan dan cita-cita yang diinginkan? Gimana tuh kak? Kan kalau misalnya kan aku nggak yakin nih sama cita-cita aku gitu. Gimana sih dia berdapat motivasinya, berdapat semangatnya? Kan kadang tuh orang kerjain PR-nya mager-mager gitu. Itu gimana sih kak? Kakak kok bisa mendapatkan energi yang sangat positif gitu loh kak? Gimana tuh kak dapetnya? Sebenarnya kalau jujur-jujuran, aku juga orangnya termasuk mager. Mager banget mungkin bisa dibilang. Mungkin teman-temanku juga tahu kalau aku orangnya mageran banget. Tapi mungkin ada satu-satu hal yang memang harus aku capai gitu. Yang aku sadar, ya kalau bukan aku siapa lagi gitu kan yang mau lakuin gitu. Itu yang pertama, aku harus percaya diri. Percaya diri dari segi aku harus tidak mager dan aku harus percaya kalau aku mampu kayak gitu loh. Soalnya kalau diri kita sendiri yang nggak percaya, misalnya aku mau mencapai A, tapi aku sendiri nggak percaya kalau aku bisa capai A, siapa lagi yang mau mempercayakan aku gitu kan? Aku sendiri aja nggak percaya gitu sama diri aku sendiri. Gimana orang lain, gimana orang tua aku mungkin yang paling deket percaya kalau aku bisa gapai gitu kan? Itu sih singkatnya. Itu dimulai dari diri sendiri dulu, mau percaya dirinya bagaimana. Nanti ketika kita sudah percaya diri, baru kita udah tahu nih saat kita mau mencapai A, berarti kita harus melewati mungkin B, C, D gitu. Baru kita rangkai nih, untuk melewati B, C, D ini bagaimana gitu. Contoh kecilnya deh, misalkan aku mau target, oke nilai UN aku 100 semua. Bahasa terus ya dengan belajar. Gitu. Dan aku harus percaya diri dulu kan, oke harus nih 100. Kalau aku nggak percaya diri, kalau aku dari sekarang udah mentokin, aduh nggak bisa nih 100, kayaknya cuma 70 nih. Ya, gimana mau nyampe 100 kan? Oh diri sendiri aja nggak percaya gitu. Baru nanti aku pikirin, oh iya nih harus belajar A, belajar B, rumus A, rumus B gitu. Gitu singkatnya. Keren banget ini. Berarti benar harus dari diri sendiri ya kak ya. Harus yakin diri Ben, sendiri, percaya. Jangan insecure kak, zaman sekarang mah. Insecure kak, ya Allah. Saya aja insecure benar, gitu. Insecure gitu. Galau gitu kan. harus banyakin bersyukur emang. Nah, makanya berarti ayo saya juga harus berubah ini. Harus bersyukur, percaya diri, percaya sama diri sendiri 100% bisa. Ya. Gitu ya kak ya. Oke, Setuju. wah keren banget sih ini. Terima kasih nih Kak Dea atas motivasi dan pengalaman yang telah diberikan. Untuk selanjutnya, kita masuk ke sesi open Q&A atau sesi tanya jawab. Ini untuk teman-teman di sini, silahkan jika ingin bertanya tentang narasumber, silahkan isi
di box ini, box pertanyaan ada di sini. Lalu ya, saya sudah pin di situ. Open Q&A, drop di question box live ya. 2 pertanyaan terbaik ada rewardnya. Nah, ini pertanyaan terbaiknya ini menurut narasumber. Pertanyaannya, wah menarik nih bagi narasumber. Nah, Oh, berarti itu nanti oke. dapat itunya. Oke, kita lihat ya. Ayo, Nanti silakan aku harus bertanya. tutup juga ya. Oke, ini dari ada Devi. Devi ya, Kak. Ini ada yang bertanya nih, Kak. Ya. Oke. Di sini pertanyaannya gini, Kak. Kan tadi pertanyaan, pernah gagal nggak, Kak? Kalau pernah, apa motivasinya untuk bangkit? Tadi yang seperti Kakak Oke. bilang ya, percaya diri ya, Kak ya. Harus percaya diri. Ini pertanyaan dari Supaya siapa nggak ini? boleh. Dari Devi Julia. Oke, dari Devi Julia ya. Pernah gagal nggak? Eh, Mungkin aku singkat cerita aja ya. Aku balik ke zaman SMA dulu. Jadi zaman SMA dulu aku aktifnya di lomba debat bahasa Indonesia. Sebenarnya itu juga sih yang memupuk rasa kepercayaan diri aku dan kecintaan aku terhadap bahasa. Makanya aku menjadi duta bahasa. Jadi singkat ceritanya dulu kalau di SMA mungkin teman-teman tahu ya yang mungkin ikut debat, nama lombanya itu lomba debat bahasa Indonesia. Tiap tahun pasti ada itu. Karena sekelas kayak Olimpiade ya, lomba debat bahasa Indonesia. Aku ikut itu. Lalu ternyata di tingkat provinsi tahun pertama aku ikut itu alhamdulillah dari kelas 10 itu sudah diberikan kepercayaan lah gitu sama sekolah dan akhirnya mewakili ke tingkat nasional juga pas itu di Ambon tahun 2015. Nah, seharusnya karena aku kelas 10 udah ikut, kelas 11 harusnya masih bisa lagi. Itu normatifnya, seharusnya peraturannya begitu, begitu kan? Seharusnya kelas 11 saya masih bisa ikut lagi buat mewakili SMA aku pas itu di provinsi. Padahal aku udah yakin nih, aduh ini mah aku lagi nih yang nasional gitu kan. Sudah sangat percaya diri. Tapi ternyata saat di provinsi itu apa ya, penyelenggaraan lomba debatnya tingkat provinsi saat itu telat banget. Aku udah kelas 3 ternyata, kelas 3 awal. Tiba-tiba saat aku udah mau lomba nih, udah apa ya istilahnya Hamin satu tuh apa ya? Gladi resik lah gitu kan, udah ngomongin peraturan-peraturannya. Tiba-tiba peraturan baru ditetapkan pas itu. Peraturan barunya adalah kelas 3 tidak boleh ikut gitu. Padahal aku kan Waduh. kalau secara peraturannya aku masih boleh ya. Aku masih boleh banget, masih boleh banget. Parah banget kalau aku nggak boleh, orang aku kemarin ikut di kelas 1 gitu kan, aku mikirnya kayak gitu. Akhirnya itu bisa dibilang itu merupakan sebuah kegagalan sih menurut aku, kayak oke, ini bukan ikut lomba terus kalah ya, bukan, ini malah sebelum ikut lomba sudah didis kayak gitu. Itu merupakan suatu kegagalan terbesar aku menurut aku saat itu. Yang aku lakukan adalah saat itu nangis. Nangisnya itu nggak bisa bohong, depan juri banget aku nangis kayak gitu. Maksudnya kayak, loh ini nggak bisa nih, masa peraturannya gitu tiba-tiba, padahal kami udah di hotel gitu kan, udah ngumpul mau melaksanakan lomba kayak gitu. Seharusnya setidaknya panitia saat itu memberitahukannya pas belum dikirim gitu, belum ngumpul. Akhirnya pas itu aku diberikan kesempatan untuk bertanya, aku bertanya dong, kenapa kami tidak diberikan hak kami? Ternyata sudah peraturan katanya, sudah peraturan dari nasional. Oke, ya udah kita harus legowo lah berarti. Ya kalau menurut aku itu termasuk kegagalan terbesar aku yang sampai sekarang aku masih ingat. Dan mungkin ya teman-teman, kalau kita dipikir-pikir, kalau kita sakit hati dengan kejadian itu, mungkin aku tidak akan mau ikut lomba debat apapun lagi kayak gitu. Kayak aduh ini dendam amat nih, udah pernah gagal kayak gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah sampai kuliah pun yang menjadi salah satu prestasiku sampai sekarang adalah debat gitu. Debat itu nggak pernah lepas ternyata dari kepribadian aku, dan alhamdulillah kemarin sampai juga di Best Speaker Lomba Debat Nasional di IPDN pada tahun 2020 ya, sebelum pandemi, awal-awal pandemi banget. Jadi di Bandung itu, di Jatinangor itu, alhamdulillah masih bisa kumpul lagi sama teman-teman nasional buat ikut lomba debat nasional, dan alhamdulillah dianugerahin sebagai pembicara terbaik saat itu. Kalau aku bayangin kalau memang dulu pas SMA gitu, aku gagal, bahkan didis sebelum lomba gitu kan, bukan kalah lagi, ini didis, jadi malunya di mana nih? Malu banget. Peserta lain pada lihat udah aku nangis sambil senyum gitu kan, agak awkward ya, agak creepy. Tapi ya kalau dipikir-pikir, kalau aku pas itu menyerah dan udah benci banget sama debat,
itu mah aku nggak bakal bisa dapat penganugerahan atau prestasi aku yang lain. Begitu singkatnya ya teman-teman. Jadi kalau ditanya pernah gagal, pernah. Dan cara menghadapinya adalah dilawan lagi. Kalau kita nggak lawan, kita nggak bakal tahu ternyata kita bisa mengalahkan kegagalan itu. Gitu. Terima kasih Devi pertanyaannya. Oke, oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wow, udah banyak nih, Kak. Oke, ini dari dari Emoy. Nih, dari Emoy nih, Kak. Emoy Apa underscore. tuh pertanyaan? Kak, pesan buat anak-anak yang suka mager dan gak peduli masa depan, gimana, Kak? Pesan untuk kebanyakan kan gitu, Kak, ya. Mager kayak cita-citanya apa? Gak tahu gitu. Jadi kayak nggak tahu ada arah tujuan Benar, gitu. Itu gimana tuh, Kak? benar. Pesan untuk Kakak jadi gimana tuh? Mereka tuh seharusnya ngapain gitu? Pesan dari aku, ini kayak pesan dari orang yang mager ke orang yang mager ya. Pesanku adalah sesuatu yang terlalu itu tidak baik. Terlalu kenyang tidak baik, terlalu lapar tidak baik, begitu juga dengan terlalu mager. Itu tidak baik. Kalaupun mager, seperlunya begitu. Jadi misalkan nih bisa dibilang teman-teman, kalau teman-teman sekarang lagi berhenti, lagi istirahat karena capek belajar. Oke, berhenti hari ini. Tapi ingat besok juga harus belajar lagi. Sebaik-baiknya diam itu tidak ada yang baik gitu. Jadi kalau perlu misalkan orang berlari, oke kita nggak sanggup nih, kita orang mageran, ya udah seenggaknya kita merangkak. Jangan mau terlalu telat gitu loh dibandingkan orang-orang lain. Kita di sini mager-mageran, kita harus lihat orang-orang lain, ya mereka nggak mager ya gitu. Seenggaknya kalau kita tidak sanggup berlari, mari merangkak teman-teman kayak gitu. Jangan cuman ya melihat orang lain aja. Seenggaknya kan kalau kita ketinggalan 3 meter, kalau merangkak dikit-dikit, orang yang lari terus kan juga bakal capek tuh, bakal istirahat juga. Ya bisalah nyalip 1 meter, istilahnya gitu. Jadi ingat sesuatu yang terlalu itu tidak bagus. Jadi terlalu mager tidak bagus. Seenggaknya kalau teman-teman leha-leha hari ini, 2 hari, ya hari ketiga harus kejar lah belajarnya gitu. Gitu teman-teman. Wah, oke, benar itu, benar banget itu, Kak. Gak boleh yang berlebihan, semua yang berlebihan gak baik. Kita lanjut Benar. lagi ya, Kak. Ke Lanjut. pertanyaannya Fatma nih, Kak. Namanya Fatma. Kak Dea, punten mau tanya, apa semasa kuliah Kak Dea juga pernah ikut part-time? Pernah ikut kerja Oh, gitu? part time. Ya baik. Iya. Kalau ditanya pernah, pernah banget, bisa dibilang aku pernah ikut internship ya, internship magang gitu. Dan itu suatu hal yang kalau aku lihat-lihat nih dari orang banyak, kan aku banyak juga nih belajar dari orang-orang, kayaknya part time itu sesuatu yang baik juga buat kita, asal kita bisa membagi waktunya teman-teman. Teman-teman harus ingat suatu kewajiban atau tanggung jawab utama kita adalah masuk kampus itu untuk belajar. Jadi ketika teman-teman itu sudah part time, kadang banyak orang juga yang bilang, ya kalau udah kerja ntar keenakan, malah kuliahnya amburadul ya. Itu sebagian orang memang ada yang begitu, dan itu nyata memang ada yang begitu. Tapi perlu diingat, tanggung jawab yang pertama itu adalah pendidikan, pendidikan kita, akademik kita gitu. Sama kayak lomba lah. Aku kasihkan lomba juga nggak bagus. Aku harus memikirkan pendidikanku juga, karena itulah tanggung jawab aku yang utama, kewajiban aku yang utama untuk masuk kampus begitu. Tapi kalau ditanya pernah, pernah. Berarti, Lumayan juga kan uangnya buat duit jajan. Sayang banget kalau di buang-buang. oke, Kak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ke pertanyaan, oh ini Kak, dari Dava Kak. Bagaimana, namanya Dava Septerina Dava, bagaimana cara Kak Nadia menyimbangkan antara akademik dan kegiatan di luar akademik? Nah, benar banget ini Kak. Gimana sih Kak cara manage waktunya? Kalau dari aku, ini termasuk pertanyaan berat ya bagi saya yang masih mahasiswa. Kalau bagi aku, caranya adalah prioritas. Jadi mungkin aku udah tahu nih, aku ngampusnya dari jam 7 sampai jam 12 anggaplah. Setelah itu baru aku boleh
di luar akademik, aku boleh ikut organisasi atau aku boleh nyusun lomba gitu. Aku tidak pernah ambil sampai sekarang karena prinsip aku tadi ya, aku tidak mau mengganggu kewajiban aku, tanggung jawab aku terhadap orang tuaku pastinya kalau kampus kan, atau mungkin kalau aku dapat beasiswa ya terhadap pemerintah juga kayak gitu. Jadi aku tidak pernah bolos. Ya, kalau bolos pernah nggak ya? Kalau aku pikir-pikir kayaknya mungkin adalah satu dua kali gitu. Tapi jadi teman-teman, aku singkat cerita sebenarnya kuliah ini kita punya absen juga kan. Absen itu yang paling penting. Jadi mungkin kalau bolos itu nggak bisa terlalu sering, mungkin nggak kayak teman-teman SMA lah mungkin. Kalau aku dulu SMA bisa lah bolosnya alasan aku ikut OSIS dulu bu, aku ada rapat OSIS gitu kan. Mungkin masih bisa tuh diokein sama gurunya. Nah tapi kalau di kuliah nggak bisa teman-teman. Dosen itu tidak menerima alasan apapun untuk kalian keluar dari kelas begitu kan, alasan BEM atau alasan organisasi lain apapun yang penting gitu. Jadi kalau ditanya bolos itu aku juga nggak pernah, mungkin terhitung nggak pernah, mungkin pernah satu kali atau berapa kali, itu pun karena mungkin acara organisasi yang penting gitu, misalkan kita adain event skala nasional gitu, atau mungkin aku lagi ikut lomba ke provinsi lain gitu. Gitu sih. Jadi bagaimana waktu yang prioritas teman-teman. Gitu kan kita ada 24 jam di diri kita. Ya, bagi waktu buat prioritas yaitu untuk ngampus, lalu buat istirahat juga yang penting, lalu baru deh yang lain-lainnya yang non akademik begitu. Oke Kak, berarti prioritas ya. Kadang ya Iya, hampir setiap prioritas. orang tuh masih begitu Kak. Masih susah gitu. Oke, ini ada Iya benar. pertanyaan dari Dimas_Adi 56. Kita lihat ya Kak. Dari pertanyaan dari Dimas, cara mengetahui kelebihan kita dan mengembangkannya gimana sih Kak? Ya kan kadang Kak ditanya, kalian kamu apa? Nggak tahu gitu. Jadi gimana sih Kak cara kita tuh tahu kita tuh kalian kita apa di bidang apa gitu Kak? Oke. Eh, Pertanyaannya bagus-bagus ya. Saya bingung nanti milihnya dua pertanyaan ini yang mana jadinya. Cara kita mengetahui kelebihan kita adalah dengan eksplorasi diri tadi. Singkat cerita, mungkin aku nggak tahu kalau aku bisa, atau mungkin ternyata aku senang dengan debat kalau aku nggak ikut debat. Kalau aku nggak nyobain debat pada saat SMA gitu kan. Aku nggak mungkin tahu ternyata aku bisa mendapatkan gelar duta bahasa kalau aku tidak melatih wicara publik atau public speakingku, bisa dibilang gitu sih. Jadi memang harus eksplorasi teman-teman, dan eksplorasinya ya senyamannya teman-teman sih kalau menurutku. Jadi mungkin ada teman-teman yang memang kalau aku mungkin aku kurangnya aku nggak bisa apa ya, bisa bilang mungkin bagian desain. Nah, aku bukannya tidak mau belajar, tapi memang sudah belajar tapi tetap tidak bisa begitu kan, beda nih teman-teman ya. Yang sudah belajar tapi ternyata nggak nyangkut-nyangkut nih. Nah, itu berarti bisa dijadikan kekurangan. Tapi ketika aku sudah ngomong nih, ngomong kayak sekarang, aku sudah apa ya, diberikan kesempatan untuk ngomong, lalu kesempatan untuk ikut debat, ternyata aku nyaman nih. Ternyata makin hari, ternyata orang-orang yang menilai aku, ternyata mikirnya, oh ternyata kamu udah bisa ya, ternyata kamu berkembang ya. Oh oke, berarti ini menjadi kelebihanku gitu. Ternyata public speaking atau wicara publik adalah kelebihanku setelah aku coba. Jadi mungkin cara mengetahuinya adalah mencoba dan eksplorasi diri. Mungkin kalau aku refleksi lagi nih sama ibu kita Kartini. Kartini itu kan dikenal dengan tulisannya ya, bukunya yang diterbitkan apa? Habis gelap terbitlah terang. Mungkin kalau Kartini saat itu tidak mencoba atau tidak membuka lemari buku abangnya yang berangkat ke Belanda, dan dia hanya diam di pingitan di kamarnya, kalau dia tidak mencoba untuk membaca buku, mungkin dia tidak akan tahu kalau ternyata dia bisa mahir menulis buku gitu. Jadi kan dia mencoba dulu nih dari baca-baca, akhirnya dia nulis-nulis surat, dia kirim-kirim surat buat temannya. Lalu temannya bilang, oh ternyata tulisanmu bagus gitu. Coba kalau kalau dia nggak membaca dan akhirnya dia tidak menulis surat, dia nggak bakal tahu kan. Seorang ibu kita Kartini tidak akan tahu kalau dia bisa menulis buku yang sampai sekarang dimanapun dari Sabang sampai Merauke, orang tahu kalau judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang.
Gitu sih teman-teman, kalau refleksi dari ibu kita Kartini ya, gitu. Dicoba, lalu ada apa ya? Jangan takut sama penilaian orang gitu. Nah, Jangan itu takut sama juga. penilaian orang. Percuma juga sih kalau nyoba-nyoba ternyata nggak ada orang yang menilai kan, jadi takutnya malah ya kita mah jelek terus, kita nggak tahu apa yang harus Nggak kita bakal berkembang perbaiki ya, gitu Kak ya? kan. Iya bener. Jadi kalau orang nilai, ternyata orang nilai, mungkin kan orang nilai beda-beda ya. Ada yang cetus banget, ih jelek banget tulisan kamu, atau ih jelek banget ternyata suara kamu gitu. Ya udah anggap aja itu sebagai motivasi gitu. Kita ubah. Jadi oh ternyata emang jelek, atau kita dengerin suara kita, atau kita baca lagi tulisan kita dan kita bandingkan dengan orang lain gitu kan. Ternyata emang jelek, ya udah ubah jadi motivasi diri. Gitu sih. Coba dan jangan takut dengan penilaian orang lain. Benar. Semangat Dimas untuk menemukan kelebihan dan kekurangan. Masa-masanya SMA nih harus dieksplor ya, Bang. Ya nih Kak, harus karena masa saya SMA harus jadi tahu nih kalian nih ketinggalan gitu. Oke, kita lanjut nih Kak. Apa nih Kak ya? Hmm. Lanjut. Oke, ini dari Danang. Dari Danang, pertanyaannya gini Kak. Boleh tahu nggak Kak, Oh, gimana cara orang tua dan keluarga Kakak buat semangatin Kakak sampai di titik ini? Gimana tuh cara orang tua? Kan kadang eh, aku pengen ini, tapi orang tua ngelarang gitu. Orang tua nggak ngedukung hmm. gitu. Dilarang-larang begitu Kak. Nah itu gimana tuh orang tua bisa saling support gitu Kak? Kalau menurut aku dua kunci. Kejujuran dan komunikasi. Jadi kalau menurutku aku bisa ikut lomba itu semua karena aku jujur dengan orang tuaku. Maksudnya misalkan kita ada latihan ya nggak bohong lah, anak-anak SMA latihan sampai tengah malam ya, walaupun ada makan-makan, nongkrong sana sini ya, walaupun dengan sepergaulan ya, misalkan aku ngumpul sama anak OSIS gitu kan. Ya aku harus jujur gitu sama orang tuaku. Aku nggak bisa tuh nyari-nyari alasan rapat nih sampai malam, taunya rapatnya cuma sampai maghrib, isyanya kita nongkrong. Enggak, aku jujur mah ternyata habis rapat mau bonding nih, tapi dengan cara yang bagus. Nah itu tadi udah jujur, komunikasinya bagus, ya bilang aja, ma aku mau makan sama teman-temanku ke kafe ini, sekalian lah bonding habis rapat capek, masa ketemunya pas rapat aja gitu kan, jadi komunikasinya enak gitu. Itu terkait event atau organisasi ya. Nah, untuk lomba pun juga begitu. Aku juga jujur, mah, kakak mau ikut ini. Ternyata persiapannya pakai duit ini. Nah, itu diomongin juga, jujur juga gitu kan. Gak bisa tuh tiba-tiba, mah minta duit dong, kan gak enak. Jujur dong dari awal. Mah, ternyata lombanya nyuruh siapin ini, tapi nggak ada duit nih, duit jajan kurang gitu kan. Komunikasi yang baik-baik, jujur yang baik-baik. Alhamdulillah aku dari SMP ikut lomba pun, misalkan pramuka tadi ya, aku ikut nginep sampai 2 hari 3 malam ya, aku jujur gitu, balik-balik aku cerita sama orang tua aku, ternyata memang kemahnya nggak mandi ya, susah soalnya gitu. Jujurin aja baik-baik, baik buruknya kayak gitu kan, karena orang tua itu adalah apa ya, kalau menurutku ridho mereka itu adalah yang mengantarkan semua semua kesuksesan atau penggapaian aku sampai sekarang sih, termasuk memilih universitas kalau menurutku. Jadi kayak ya jujur lah, kita jujur, misalkan aku jujur aja, aku pengen merantau nih jauh-jauh. Aku maksudnya nggak mau nih tinggal, aku kan aslinya Jambi nih. Emang nggak mau nih kuliah di Jambi gitu. Aduh, jangan sampai lah milih di Jambi dulu. Pokoknya keluar nih Pulau Jawa harus kayak gitu. Ternyata habis komunikasi sama orang tua, ujung-ujungnya ya dari 3 pilihan satu lah di Sumatera, Palembang tuh gitu kan, Unsri tuh ya, oke, kita turutin satu, taunya rezekinya di Unsri gitu kan. Ya udah Alhamdulillah. ternyata alhamdulillah di Unsri, dan akhirnya dapat penghargaan dan ikut lomba segala macam ya, berarti rezekinya di situ lagi kan. Jadi ridho orang tua yang paling awal tuh ternyata menghantarkan kita ke rezeki-rezeki yang lain loh teman-teman gitu. Jadi kalau menurutku bagaimana biar orang tua mendukung, dua kuncinya jujur dan komunikasi gitu. Setelah kamu jujur, jangan pula kamu memberitahukannya dengan cara yang aduh jutek amat nih jadi anak gitu kan. Iya, ntar Jangan orang-orang gitu, itu dibaik-baikin mana orang nih? tuanya. Bener. Jadi insya Allah dengan jujur dan komunikasi yang baik, kepercayaan orang tua akan kebangun insya Allah. Gitu teman-teman.
intinya harus jujur ya teman-teman. Kalau dikasih diskon 50.000, jangan minta 100.000 ya Kak ya. Jujur Mana, pokoknya. mana, mana. Benar, Jujur, benar. dan kalau nongkrong-nongkrong nabung. Jangan, mah minta ini buat Benar, belajar. Tata buat jalan-jalan. Aduh. Oke Kak, ini benar, benar. waktunya sudah mau habis nih Kak. Kita akan pilih Oke. 3 pertanyaan lagi nih. 3 atau 2 lah. Kita akan pilih. Banyak nih Kak yang menanya, wah aktif-aktif sekali. Iya, Terima kasih benar. teman-teman. Ini aku yang milih nih ya. Iya, menurut Ini narasumber. aku beneran nyatat ya teman-teman di tangan berhubung di sini kertas-kertas kuliah adekku. Kayaknya aku milih yang pertama tadi Devi dan Dimas deh. Pertanyaannya membuatku berpikir dan bagus teman-teman gitu. Maksudnya ini nge-recall lagi ternyata aku pernah melakukan ini itu dan akhirnya aku bersyukur juga. Terima kasih juga teman-teman dari SMA 1 Tajur Halang sudah memberikan kesempatan untuk sharing. Oke. Oke, itulah sesi tanya jawab sharing session pada sore hari ini. Selanjutnya akan ada penutup dan sesi dokumentasi. Alhamdulillah, pada sore hari ini sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Semoga ilmu Iya. yang kita peroleh dari kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kak Nadia Guntama Putri selaku narasumber di acara kali ini. Sukses selalu Kak Dia, lancar rezekinya, pokoknya aduh the best deh buat Kak Dia. Udah speechless, saya tuh benar-benar menginspirasi banget Kak Dia tuh, bener. Aduh gitu, udah pantang menyerah, kerja keras. Jujur udahlah, udah komplit. Aduh, komplit banget ini Kak Dea. Oke, nih sekarang ada sesi dokumentasi ya. Mohon Kak Dea tetap di tempat karena kita akan sesi dokumentasi. Untuk panitia yang dokumentasi bilang ya, aba-aba di komentar bilang 1, 2, 3 karena nanti takut kita beler gitu. Takut kita beler. Benar. Kita jelek. Jadi bilang aba-aba 1, 2, 3 gitu. 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Oke. Ini untuk yang panitia, siapapun itu, di komentar silakan bilang 1, 2, 3. Terus kalau udah selesai, udah si screenshot, baru dah gitu. Oke, panitia. Kita foto dulu. Udah kali ya. Udah kali ya. Oh, ini nih Kak, nih lagi Kak. Oh lagi. Oke, udah. Oke, nih Oke. dah semoga kita nggak beler ya Kak ya, karena bakal di bakal Siap. di. Oke, baiklah akan saya tutup acara kali ini dengan sebuah pantun. Oke, kita mulai ya. Batu permata, batu berlian. Hiasan mahkota, Cakep. raja tabanan. Maaf dipinta, Cakep. teman-teman sekalian. Jika ada silap kata kurang berkenan. Saya si Faiza, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dea. Sukses Waalaikumsalam selalu Kak Dea. warahmatullahi Makasih banget udah wabarakatuh. mau Siap. berpartisipasi dalam acara ini. Terima kasih juga. Makasih juga untuk Kalau teman-teman teman-teman ada semua yang udah mau pertanyaan nonton. yang belum terjawab boleh di DM aja Sampai mungkin ya. Kayaknya aku baru lihat. Sampai jumpa di sharing session berikutnya ya. Goodbye. Oke, saya see you soon. Makasih Kak Dea. Ya, makasih banyak juga.